Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Musrifah. Bu Intan apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alham iya nih, alhamdulillah kita semua sehat ya Bu ya. Bu Intan ngomong-ngomong, ada apa nih ngajak ketemuan di room gitu? Kayak ada sesuatu yang penting sekali. Bu Intan kenapa terlihat seperti agak khawatir, terlihat muram gitu? Ada yang bisa di-share ke saya gitu? Ya, terima kasih Bu Musrifah sudah eh, mau bertanya dengan keadaan saya. Jujur Bu Musrifah, saya ini kepikiran ya, saya guru mapel. Ketika saya masuk di kelas 5, ternyata saya mendapati masih ada 2 orang murid saya yang belum bisa membaca. Jadi kepikiran sama saya terus. Kira-kira Ibu Oh, Musrifah bisa berbagi pengalaman atau memberikan saya tips-tips bagaimana menghadapi oh anak-anak begitu. tersebut. Kira-kira ada berapa anak nih Bu di kelas 5 yang Bu Intan ampu itu yang belum bisa membaca Bu? Kalau di kelas 5 itu masih 2 orang yang belum. Oh gitu. Oke Bu Intan, kira-kira menurut Bu Intan kenapa sampai kelas 5 kok belum bisa membaca seperti itu? Eh, Kira-kira sa- seperti apa begitu proses kenaikan kelasnya kemarin kok bisa lolos sampai di 5 tingkatan seperti itu? Ya, itu juga yang menjadi salah satu yang membuat saya merasa heran, kok sampai seperti itu. Jadi saya berpikir sudah bertanya-tanya sama gurunya, ternyata kurang dukungan atau dampingan dari orang tua untuk memotivasi ini anak. Kemudian mungkin juga ada eh, itu kayak ancaman dari siswa kalau tidak dinaikkan mereka sudah tidak mau sekolah lagi. Jadi seperti itu. Oh, waduh, agak tragis juga ya Bu ya. Jadi menurut Bu Intan ini anak-anak ini kan eh, kayak seperti kurang perhatian dan ketelatenan orang tua gitu ya Bu ya. Iya. Lalu kalau menurut Ibu Intan, apa harapannya Bu Intan ke depan? Apa yang Ibu Intan harapkan seperti itu? Saya mengharap mereka ini bisa secepatnya bisa membaca. Jadi itu harapan pertama saya. Hmm, emang kalau bisa membaca dan tidak bisa membaca, apakah ada dampak lain, Bu? Apabila anak ini tidak bisa membaca sampai di kelas 5, Bu? Tentunya ya Bu ada, salah satunya saya sebagai guru mapel, tentunya mereka akan ketinggalan dengan materi-materi yang sudah saya programkan. Saya tidak mungkin mengejar mereka, sedangkan saya juga ada program yang saya sudah rencanakan dengan kepala sekolah dan itu harus saya penuhi. Nah, kalau saya menunggu mereka tentunya ketinggalan sekali, Bu Musrim. Iya, benar sekali Bu Intan. Sangat ini sekali pemikirannya Bu Intan. Terus kira-kira langkah apa yang akan Bu Intan tempuh supaya anak ini bisa cepat membaca dan bisa cepat eh, mengejar ketertinggalan dari apa yang sudah Bu Intan rencanakan dalam pembelajaran, Bu? Eh, saya ingin anak-anak ini Bu Musrifah memberikan tambahan pembelajaran khusus di setelah pulang sekolah dan juga saya ingin memanggil wali murid atau orang tua yang kedua anak ini untuk kerjasama dengan
mendukung atau menyuruh mereka memberikan les tambahan di rumah begitu, Bu. Oh, jadi Ibu berencana untuk memberikan pembelajaran khusus ya, Bu ya. Ya. Menurut saya yang akan Ibu Intan lakukan ini sudah tepat sekali. Selain kita memberikan jam tambahan, kita memang perlu bekerja sama dengan wali murid, Bu, untuk menangani hal yang seperti ini. Lalu setelah itu, strategi apa yang Bu Intan lakukan saat melakukan jam tambahan pelajaran supaya anak ini cepat membaca kira-kira, Bu? Yang tentunya pertama, saya memperkenalkan dulu huruf-huruf ya, Bu, kemudian saya mencoba memakai kartu-kartu baca dan juga menggunakan video lewat YouTube, ada seperti tayangan-tayangan itu anak membaca, kemudian saya, membaca bersama-sama dengan suara yang lantang, Bu. Oh, jadi itu strategi yang akan Ibu Intan gunakan ya, Bu. Menurut saya idenya Bu Intan ini bagus sekali, Bu. Lalu untuk mengatasi supaya tidak tertinggal dengan murid lain, apa langkah yang akan Ibu lakukan ketika mereka sudah berhasil nih, sudah bisa sedikit membaca, jadi kan supaya mengejar ketertinggalan, apalagi nih yang akan Ibu Intan lakukan kira-kira? Oh, kemarin kan, kita ini dari CGP ini kan sudah belajar tentang diferensiasi. Nah, saya merencanakan ini diferensiasi ini saya terapkan untuk kebutuhan belajar anak-anak ini. Bagaimana menurut Ibu Musrifah, apakah itu bisa saya terapkan? Menurut saya itu pemikiran yang luar biasa, Bu. Pembelajaran berdiferensiasi memang pembelajaran yang sangat bagus karena murid bisa belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya, Bu. Kira-kira Bu Intan akan memberikan jam tambahan untuk membaca dan akan mengumpulkan wali murid yang bersangkutan itu kapan kira-kira, Bu? Eee, saya pingin secepatnya ya Bu Musdifah mungkin, pekan depan ini hari Senin, kemudian, besok mungkin saya mengundang wali murid tapi, saya bicarakan dulu dengan kepala sekolah untuk hal ini biar tidak dianggap bahwa saya sudah mengambil langkah tanpa sepengetahuan beliau. Jadi saya, bertemu dulu dengan, kepala sekolah kemudian mengundang wali murid tersebut agar memberikan izin ya, kemudian, tentunya saya juga akan mempersiapkan, pada pembelajaran saya ini tentang diferensiasi. Saya akan menuangkan itu pada pembelajaran saya. Betul nih Bu Intan, semakin cepat semakin baik supaya anak-anak ini segera teratasi permasalahannya. Lalu untuk pembelajaran berdiferensiasi akan dimulai kapan kira-kira, Bu? Eee semoga ya insya Allah kalau tidak ada ya halangan ataupun rintangan semoga, minggu depan ini, pekan depan akan terlaksana, Bu. Oke, saya jadi penasaran juga nih Bu, bagaimana nanti kelanjutan untuk pembelajaran di kelasnya Bu Intan. Jadi untuk memastikan bahwa komitmen Bu Intan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana dan langkah-langkah yang Bu Intan utarakan, kira-kira memastikan kegiatan ini berlancar, mungkin Bu Intan akan meminta bantuan siapa begitu agar mempermudah, langkah-langkahnya Bu Intan? Ya, tentunya saya dukungannya pertama dari kepala sekolah, kemudian orang tua tentunya, dan pastinya saya hanya guru mapel, tentunya saya juga butuh dari perwaliannya ya. Ya kami kan dari guru SD ada perwaliannya. Jadi kira-kira mereka ini yang bisa mendukung apa yang saya harapkan dan saya rencanakan. Oh, wah, baik baik. Hebat sekali semua rencana dengan, eee, strategi yang Ibu, eee,
ungkapkan gitu. Jadi semoga nanti bisa berkolaborasi juga begitu dengan teman sejawat ya Bu. Mungkin pembicaraan kita kali ini sudah menemukan titik terang ya Bu. Apa buat Bu Intan yang kita dapatkan dari pembicaraan kita di sore hari ini? Yang tentunya Bu Musrifah, saya merasa lega. Tadi yang merasa saya kepikiran terus, saya sudah bisa berbagi, curhat dengan Ibu Musrifah. Nantinya beban yang ada sama saya itu tidak saya rasakan sendiri, sudah tersalurkan kepada orang lain. Dan Ibu Musrifah sudah mendampingi saya, sudah setia mendengarkan keluhan, bahkan sudah mengapresiasi saya untuk menuangkan diferensiasi pada pembelajaran saya. Sebenarnya yang hebat itu Ibu Intan dengan ide-idenya. Saya juga menjadi lebih tidak sabar begitu Bu dengan langkah-langkah yang akan Ibu rencanakan begitu. Saya jadi merasa berangan-angan nih kalau siswa dikenalkan dengan berbagai video, berbagai media yang lebih menarik, yang awalnya membaca itu hal yang menakutkan, mereka jadi lebih kayak ketagihan, itu hal yang luar biasa gitu Bu. Dan semoga langkah-langkahnya Bu Intan bisa menjawab semua permasalahan-permasalahannya Bu Intan. Kita saling sama-sama menambah ilmu ya Bu ya. Ya, ya, terima kasih Bu Musrifah, sama-sama sudah saling mendukung ya Bu Musrifah. Terima kasih waktunya Bu Musrifah. Mohon maaf ini sudah mengganggu, sudah beberapa menit ya menemani saya. Iya Bu Assalamualaikum Bu Intan. Musrifah. Oke Bu Intan, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.